Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menyajikan materi mengenai teknik penyusunan laporan penelitian kuantitatif. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri, Hasbia Sidiki, Muhammad Fahrul Rozi, dan Zahra Afrodita Maris. Nah, di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai jenis-jenis laporan sosial. Nah, jadi kami menemukan ada beberapa jenis laporan sosial. Yang pertama adalah laporan persiapan. Nah, jenis laporan ini itu menyatakan kesiapan para peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, sesuai dengan proposal yang diajukan. Nah, ini biasanya itu melaporkan persiapan laboratorium, bahan penelitian, dan alat penelitian, atau persiapan perizinan dan kuesioner. Itu kalau kita meneliti di lapangan gitu. Nah, yang kedua adalah laporan kemajuan. Nah, jadi biasanya laporan itu melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaporkan. Nah, setelah peneliti memperoleh dana, misalnya percobaan atau analisis yang telah dilakukan beserta hasilnya, itu yang bersifat sementara ya, atau uji kuesioner lapangan. Nah, yang ketiga adalah draft laporan akhir. Nah, draft laporan akhir ini merupakan laporan yang telah memuat secara lengkap hasil penelitian dengan mengikuti kaidah atau format yang telah ditentukan. Namun, belum diseminarkan atau ditelaah atau direview oleh ahli, kemudian diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan saran-saran, maka barulah menjadi laporan akhir. Nah, yang terakhir adalah laporan akhir. Nah, laporan akhir ini merupakan laporan yang sudah baik semuanya gitu. Itu sudah terangkum semuanya pada laporan akhir ini. Nah, lalu bagaimana sih prosedur laporan penelitian? Nah, jadi saya akan membahas satu persatu. Pertama adalah prosedur penulisan laporan penelitian. Itu kita bagi-bagi dulu ya. Ada judul, abstrak, pendahuluan, dan kemudian tinjauan pustaka. Nah, jadi judul itu akan menggambarkan tulisan karya ilmiah dan mampu memberi arah kepada proses penulisan itu sendiri. Nah, seorang penulis atau peneliti itu mencetuskan judul pilihannya karena dimotivasi oleh logika dan hasrat studinya mengenai sesuatu yang dapat dipandangnya mengandung masalah yang perlu dipecahkan melalui sebuah penelitian. Nah, jadi pembahasan dan merumuskan pemecahan masalahnya. Kemudian adalah bagian abstrak. Abstrak adalah merupakan kependekan laporan penelitian yang jelas, lengkap, dan menerangkan keseluruhan isi tulisannya. Nah, umumnya itu disajikan dalam satu paragraf yang tidak lebih dari 250 kata, yang memberikan informasi temuan atau keterangan baru yang menonjol dari karya ilmiah secara keseluruhan. Nah, yang bagian ketiga adalah pendahuluan. Nah, jadi perlu pendahuluan ini untuk mengemukakan argumentasi. Nah, pentingnya tulisan ilmiah tersebut. Nah, di sini terangkum pokok permasalahan kerangka teori dan konsep pemikiran hipotesis sasaran tulisan ilmiah, tujuan dan manfaat serta output yang diharapkan. Nah, yang terakhir adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai hal yang telah dirilis oleh peneliti lain untuk memberikan penekanan pentingnya permasalahan dan memberi petunjuk kepada pembaca kemana mereka dapat mempelajari masalah tersebut lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah prosedur penelitian laporan. Selanjutnya adalah metodologi. Nah, metodologi ini itu memaparkan mengenai bahan yang diteliti dan penjelasan tentang metode dan teknik yang digunakan. Jadi rancangan percobaan serta cara pengolahan dan analisis data yang ditulis itu sesuai dengan urutan pengoperasiannya. Nah, yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini merupakan inti tulisan, yang mana di sana mengedepankan data dan informasi yang ditemukan peneliti, serta digunakan sebagai dasar penyimpulan dan bahkan penyusunan teori baru. Nah, dalam pembahasan ini, penulis akan memperhatikan arti temuan dalam kaitannya dengan implikasi teorinya, serta bagaimana simpilan baru ini memperluas cakrawala ilmu-ilmu dan teknologi. Nah, jadi untuk selanjutnya adalah ada yang namanya kesimpulan dan saran. Nah, jadi di kesimpulan dan saran ini itu menyampaikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
Simpulan itu hendaknya ringkas, padat, jelas, dan mampu menjelaskan judul penelitian. Nah, sedangkan saran itu membuat hal yang belum sempat dikerjakan dalam penelitian. Nah, ya, dan yang terakhir adalah kepustakaan. Nah, jadi di kepustakaan ini akan terlihat apakah peneliti itu up to date dalam kepustakaan dan apakah beliau cukup efisien sebab akan dipaparkan bahan kepustakaan dan dokumen yang belum dipublikasikan. Nah, jadi dengan demikian pembaca lebih dalam atau luas memahami masalah yang akan diteliti. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Farul Rozi. Kepada beliau disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakrul Razi, anggota kelompok 13 akan melanjutkan materi mengenai teknik penyusunan laporan penelitian yang telah diawali oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk kepada ketentuan umum penulisan laporan penelitian. Ketentuan umum penulisan laporan penelitian termasuk dalam karya tulis ilmiah harus dibuat dalam bahasa Indonesia yang baik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tata bahasa dan ejaan yang berlaku, termasuk kecermatan dalam penggunaan tanda baca. Kata sambung dan kata depan misalnya, tidak lazim digunakan untuk mengawali suatu kalimat. Kalimat-kalimat sebaiknya dibuat dalam bentuk kalimat pasif tanpa menonjolkan kata ganti orang, seperti saya, dia, dan sebagainya. Kata ganti orang pertama atau saya apabila diperlukan, misalnya dalam prakata dan riwayat hidup, diganti dengan penulis. Selanjutnya ketentuan umum dalam penulisan laporan penelitian adalah penulisan bilangan. Semua bilangan ditulis dengan angka Arab seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Misalnya, 1 ditulis bukan dengan angka, melainkan dengan kalimat. Begitu dengan angka yang lainnya. Pecahan desimal dinyatakan dengan menggunakan tanda koma, kecuali untuk tulisan dalam bahasa Inggris, pecahan desimal ditulis dengan tanda titik. Angka pecahan desimal bila disajikan secara berurutan disela dengan tanda titik koma untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya 1,5 diberi spasi, 2,8 diberi spasi, 4,9 dan seterusnya. Selanjutnya adalah penulisan satuan atau ukuran, seperti satuan berat, satuan panjang, dan lain sebagainya. Semua satuan dinyatakan dalam satuan internasional atau SI, sama dengan metrik. Apabila suatu angka merupakan konversi dari suatu angka lain, maka di belakangnya dicantumkan ukuran aslinya dalam tanda kurung. Misalnya 10 cm dalam kurung 4 inci. Satuan-satuan panjang, lebar, berat, dan satuan lainnya ditulis dengan menggunakan singkatan tanpa diakhiri titik. Seperti 5 cm, 50 cm kuadrat, 50 cm persegi, 50 kg, dan sebagainya. Untuk singkatan lainnya, harap memperhatikan cara penulisan sesuai standar internasional yang telah baku. Apabila satuan tersebut tidak didahului oleh bilangan, maka penulisan harus lengkap dengan menggunakan huruf. Misalnya, berat badan dinyatakan dalam kilogram, bukan kg. Singkatan satuan tidak boleh ditulis pada awal sebuah kalimat. Tanda persen dapat dipergunakan apabila diketahui oleh suatu bilangan tertentu dan diletakkan di belakang angka tanpa menggunakan spasi. Jika tidak diikuti bilangan, harus ditulis lengkap persen, bukan prosen. Selanjutnya, ketentuan umum dalam penulisan laporan penelitian adalah penulisan huruf atau kalimat Yunani. Penulisan huruf Yunani seperti A atau alfa
B atau beta, dan Y, Y atau gamma ditulis dengan aslinya. Selanjutnya yang keempat, penulisan kutipan atau sitasi di dalam teks, sebuah teks. Pendapat seseorang yang dikemukakan dalam teks harus didukung dengan mencantumkan nama serta serta tahun penerbitan naskah seperti yang tertera pada daftar pustaka. Kutipan itu disajikan berdasarkan kronologi waktu. Apabila pendapat yang dikemukakan adalah pendapat suatu tim, maka yang ditulis adalah nama tim yang bersangkutan. Kutipan yang ditulis persis dengan aslinya perlu diberi tanda petik pada kalimat kutipan ini. Selanjutnya adalah dalam penulisan daftar pustaka. Pada akhir tulisan dibuat daftar pustaka yang disusun menurut abjad berdasarkan nama pengarang dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah jarak pengetikan. Jarak antar baris dalam suatu pustaka adalah 1 spasi. Baris kedua dan seterusnya dimulai dengan identitas 5 ketukan. Jarak antara dua pustaka yang berurutan adalah 2 spasi. Selanjutnya kita masuk kepada materi melanjutkan mengenai jurnal atau majalah ilmiah. Urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nama pengarang atau penulis. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul tulisan, huruf pertama kapital, selebihnya huruf biasa. Yang keempat, nama jurnal atau buletin. Lazimnya disingkat berdasarkan singkatan yang baku. Yang kelima adalah volume dan nomor. Yang terakhir adalah halaman. Sekian sampai sekian, berapa halaman. Berikut adalah penulisan nama dalam ketentuan umum, penulisan laporan. Untuk pustaka yang penulisannya hanya seorang, nama keluarga ditulis lebih dahulu, diikuti nama kecil. Contohnya adalah John Kennedy ditulis Kennedy, John. Charles Hutagalung ditulis Hutagalung, Charles. Untuk pengarang yang jumlahnya lebih dari 1, maka nama disusun seperti contoh berikut. Perhatikanlah letak huruf-huruf singkatan nama depan, yaitu W, H, D, dan C, dan seterusnya. Pemberian selanjutnya dalam ketentuan umum penulisan laporan penelitian adalah pemberian tanda pada kata-kata asing. Kata-kata bahasa Latin digaris bawahi atau dicetak miring seperti ad libitum, in vivo, axonopus, compreus, dan lain sebagainya. Kata-kata asing dan kata-kata lainnya yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia diberi tanda petik, misalnya bakalan, tebasan, dan lain sebagainya. Dalam kurung 4 inci. Satuan-satuan panjang, lebar, berat, dan satuan lainnya ditulis dengan menggunakan singkatan tanpa diakhiri titik. Seperti 5 cm, 50 cm, kuadrat, 50 cm persegi, 50 kg, dan sebagainya. Untuk singkatan lainnya, harap memperhatikan cara penulisan sesuai standar internasional yang telah baku. Apabila satuan tersebut tidak didahului oleh bilangan, maka penulisan harus lengkap dengan menggunakan huruf. Misalnya, berat badan dinyatakan dalam kilogram, bukan kg. Singkatan satuan tidak boleh ditulis pada awal sebuah kalimat. Tanda persen dapat dipergunakan apabila diketahui oleh suatu bilangan tertentu dan diletakkan di belakang angka tanpa menggunakan spasi. Jika tidak diikuti bilangan, harus ditulis lengkap persen, bukan prosen. Selanjutnya, ketentuan umum dalam penulisan laporan penelitian adalah penulisan huruf atau kalimat Yunani. Penulisan huruf Yunani seperti A atau alfa, B atau beta, dan Y, Y atau gamma ditulis dengan aslinya. Selanjutnya yang keempat, penulisan kutipan atau sitasi di dalam teks, sebuah teks. Pendapat seseorang yang dikemukakan dalam teks harus didukung dengan mencantumkan nama
serta didukung dengan serta tahun penerbitan naskah seperti yang tertera pada daftar pustaka. Kutipan itu disajikan berdasarkan kronologi waktu. Apabila pendapat yang dikemukakan adalah pendapat suatu tim, maka yang ditulis adalah nama tim yang bersangkutan. Kutipan yang ditulis persis dengan aslinya perlu diberi tanda petik pada kalimat kutipan ini. Selanjutnya adalah dalam penulisan daftar pustaka. Pada akhir tulisan dibuat daftar pustaka yang disusun menurut abjad berdasarkan nama pengarang dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah jarak pengetikan. Jarak antar baris dalam suatu pustaka adalah 1 spasi. Baris kedua dan seterusnya dimulai dengan identitas 5 ketukan. Jarak antara dua pustaka yang berurutan adalah 2 spasi. Selanjutnya kita masuk kepada materi melanjutkan mengenai jurnal atau majalah ilmiah. Urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nama pengarang atau penulis. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul tulisan, huruf pertama kapital, selebihnya huruf biasa. Yang keempat, nama jurnal atau buletin. Lazimnya disingkat berdasarkan singkatan yang baku. Yang kelima adalah volume dan nomor. Yang terakhir adalah halaman. Sekian sampai sekian, berapa halaman. Berikut adalah penulisan nama dalam ketentuan umum. Penulisan laporan. Untuk pustaka yang penulisannya hanya seorang, nama keluarga ditulis lebih dahulu. Diikuti nama kecil. Contohnya adalah John Kennedy ditulis Kennedy, John. Charles Hutagalung ditulis Hutagalung, Charles. Untuk pengarang yang jumlahnya lebih dari 1, maka nama disusun seperti contoh berikut. Perhatikanlah letak huruf-huruf singkatan nama depan, yaitu W, H, D, dan C, dan seterusnya. Pemberian selanjutnya dalam ketentuan umum penulisan laporan penelitian adalah pemberian tanda pada kata-kata asing. Kata-kata bahasa Latin digaris bawahi atau dicetak miring seperti ad libitum, in vivo, axonopus, compreus, dan lain sebagainya. Kata-kata asing dan kata-kata lainnya yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia diberi tanda petik, misalnya bakalan, tebasan, dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih. Sekian hasil video presentasi dari kelompok kami mengenai teknik penyusunan laporan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.